Ironi di balik gemerlap Livoli, ketika penghargaan tak seindah keringat yang tumpah. Dalam gemuruh Gorky Mageti Magetan, tirai Livoli di edisi utama 2025 akhirnya tertutup. Sorak-sorai penonton masih menggema, lampu-lampu sorotan menari di atas kepala para juara, dan konveti berwarna perak berterbangan di udara. Di tengah semua kemegahan itu, Petrokimia Gresik berdiri di podium tertinggi, mengukir sejarah manis dengan torehan hat-trick juara. Namun di balik senyum, pelukan dan tepuk tangan, ada cerita lain yang berbisik lirih di sudut-sudut arena. Sebuah kisah tentang ketimpangan penghargaan, tentang nilai keringat yang seolah tak setara dengan angka di selembar amplop hadiah. Livoli seharusnya menjadi panggung bagi para pejuang voli terbaik negeri ini. Mereka yang datang dari berbagai daerah, membawa mimpi, disiplin, dan pengorbanan tanpa batas. Namun di balik semangat sportivitas, sebuah ironi muncul begitu angka-angka diumumkan. Bang Jatim, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, tampil dengan segala semangat dan daya juang. Meskipun gagal melangkah ke Grand Final, mereka menutup musim dengan kemenangan tegas atas Raja Wali 3-0. Hasil itu menempatkan Bang Jatim di peringkat ketiga, sebuah pencapaian yang tidak kecil mengingat kerasnya kompetisi musim ini. Kemenangan tersebut membawa pulang 50 juta rupiah sebagai hadiah pembinaan tim. Nominal yang layak, hasil dari kerja kolektif dan perjuangan sepanjang musim. Namun di saat yang sama, sorotan beralih kepada penghargaan individu. Disinilah kisah ini berubah nada. Mediol Steovanioku, bintang Petrokimia Gresik, tampil luar biasa sepanjang turnamen. Ia adalah figur sentral, mesin kemenangan, dan simbol ketangguhan di lapangan. Ketika namanya diumumkan sebagai Most Valuable Player atau MVP, seluruh arena berdiri memberi tepuk tangan. Namun di balik sorak kagum itu, terselip fakta yang menyesakan, bahwa sang pemain paling berharga di kompetisi tertinggi voli amatir Indonesia itu hanya menerima 3 juta rupiah sebagai hadiah pembinaan. 3 juta rupiah. Jumlah yang bahkan lebih kecil dari biaya sewa apartemen sebulan di kota besar. Ironi ini terasa semakin tajam ketika kita menengok perbandingannya. Tim juara menerima 125 juta rupiah, runner-up 75 juta rupiah, dan tim peringkat keempat masih membawa pulang 30 juta rupiah. Bandingkan dengan 3 juta rupiah untuk sang MVP, seorang atlet yang seharusnya menjadi wajah kebanggaan turnamen. Fenomena ini bukan sekedar soal angka. Ia adalah cermin tentang bagaimana penghargaan dan profesionalisme di dunia olahraga kita masih belum berdiri di landasan yang sama. Dalam olahraga modern, apresiasi bukan hanya soal trofi atau medali, melainkan juga pengakuan konkret atas jerih payah dan nilai manusia di balik prestasi. Uang memang bukan segalanya, tapi ketika nominal menjadi terlalu timpang, pesan moralnya menjadi kabur. Apakah dedikasi individu benar-benar dihargai? Ataukah hanya kemenangan tim yang dianggap pantas untuk dielu-elukan? Pertanyaan ini semakin mengusik ketika melihat nasib para penerima penghargaan lain. Best Opposite Hitter, Best Middle Blocker, Best Outside Hitter, dan Best Libero, semuanya hanya menerima 2 juta rupiah. Ambil contoh Indah Guretno dari Bang Jatim, sang libero terbaik turnamen. Posisinya tidak mencetak poin, tapi justru menjadi tembok pertama pertahanan tim. Ia melompat, menjatuhkan diri dan menahan bola dengan tubuhnya berkali-kali tanpa henti. Tidak ada sorotan kamera seperti saat smasher memukul bola, tapi tanpa pemain seperti Indah, kemenangan hanyalah mimpi. Dan untuk semua pengorbanan itu, apresiasinya hanya 2 juta rupiah. Disinilah ironi itu menemukan bentuk paling nyata. Livoli divisi utama disebut sebagai panggung amatir tertinggi, sebuah jembatan menuju dunia profesional, tempat para pemain menunjukkan kapasitas mereka sebelum naik kelas ke Proliga atau ke liga luar negeri. Namun bagaimana mungkin panggung itu disebut pembibitan profesional jika nilai penghargaan dasarnya begitu rendah? Padahal Livoli tahun ini mendapat perhatian luar biasa berkat kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi, si Megatron yang baru saja mencuri perhatian di Liga Turki dan Korea. Kehadirannya mendongkrak rating, memperkaya narasi, dan meningkatkan nilai jual turnamen. Namun ketika euforia itu reda, realitas yang tersisa adalah ketimpangan yang mencolok antara pamor dan penghargaan nyata bagi para pemain. Ironi ini bukan sekedar hitungan uang, ia berbicara tentang harga diri atlet, tentang bagaimana negara dan institusi menilai keringat, dedikasi, dan profesi olahraga itu sendiri. Seorang atlet tidak hanya berjuang di lapangan, ia juga mempertaruhkan masa depannya.
Tubuh mereka bukan mesin yang bisa diservis kapan saja. Cedera bisa datang sewaktu-waktu, dan karir bisa berhenti dalam sekejap. Maka ketika mereka mencapai level tertinggi dan disebut yang terbaik, pantaslah jika penghargaan yang diterima mencerminkan martabat itu. Namun di tengah kegetiran itu, muncul secerah kabar baik. Megawati Hangestri Pertiwi kembali jadi pusat perhatian. Bukan karena smash kerasnya, melainkan karena langkah baru dalam hidupnya. Belum sempat kembali ke Turki memperkuat Manisa BBSK, Megawati resmi diangkat menjadi karyawan Bank Jatim di divisi protokol. Kabar ini datang sebagai bentuk nyata apresiasi dari institusi terhadap atletnya. Menurut Korporat Sekretari Bank Jatim, Fenty Rizkayana, proses rekrutmen Megawati dilakukan secara resmi, mulai dari psikotes, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Statusnya sebagai pegawai tidak menghalangi kiprahnya di voli profesional karena Bank Jatim memberinya izin cuti di luar tanggungan untuk tetap bermain di luar negeri. Langkah ini memberi harapan baru, sebuah sinyal bahwa karir atlet bisa diiringi jaminan masa depan yang lebih pasti. Megawati kini bukan hanya simbol kekuatan di lapangan, tetapi juga figur inspiratif, bukti bahwa dedikasi dan kerja keras mampu membuka jalan di luar arena pertandingan. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Mengapa hanya segelintir orang yang mendapat pengakuan semacam itu? Livoli telah membuktikan betapa besar potensi voli Indonesia, dari daya tarik publik hingga kemampuan menghasilkan bintang berkelas dunia. Namun jika sistem penghargaan terhadap pemain tidak diperbaiki, pesannya tetap kabur, seolah kemenangan hanya untuk institusi, bukan manusia yang berjuang di baliknya. Ketika Mediolioku menatap medali MVP-nya, ketika Indah Guretno menggenggam amplop kecil berisi 2 juta rupiah, dan ketika Megawati berdiri di podium ketiga sambil menyunggingkan senyum lelah, kita seharusnya menyadari sesuatu, bahwa setiap tetes keringat yang jatuh di lantai voli adalah cerita tentang perjuangan, bukan sekedar tontonan. Dan perjuangan sebesar itu layak dibayar lebih dari sekedar angka simbolis. Karena pada akhirnya, penghargaan sejati bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana kita menghargai mereka yang memberi makna pada kemenangan itu.